Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas tentang fungsi trigonometri, ada baiknya kita mengulang kembali materi di kelas 11 di matematika wajib ya, tentang turunan fungsi aljabar. Nah, dalam turunan fungsi aljabar, jika ada fx sama dengan ax pangkat n seperti ini, maka turunannya adalah, caranya masih ingat? Iya, a ini kita kalikan dengan n ya, koefisien dikali dengan pangkat. Jadi di sini turunannya simbolnya f aksen adalah a dikali n, kemudian x-nya pangkatnya berkurang 1. Contoh, jika ada fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat tambah 5, maka turunannya adalah, kita kalikan dulu nih, 2 kali 3, 6 ya, x pangkat 2. Oke, kita lihat di sini turunannya seperti ini. Nah, 2 kali 3, 6, x pangkat 2 ya, sudah di sini. Kemudian min 4 kali 2 adalah min 8, x-nya berkurang 1, jadi x pangkat 1. Nah, 5 ini konstanta turunannya adalah 0. Jadi, turunan dari 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat tambah 5 adalah 6x kuadrat dikurangi 8x. Penulisan turunan fungsi trigonometri ataupun fungsi aljabar, penulisannya sama. Misalkan ada fungsinya berbentuk fx, maka penulisannya turunan itu disimbolkan dengan f aksen, diberi tanda aksen ya. Atau bisa juga ditulis sebagai berikut, dfx per dx, ini maksudnya fungsi fx diturunkan terhadap variabel x. Nah, jika fungsinya berbentuk y, maka turunannya disimbolkan dengan y aksen. Atau bisa juga ditulis sebagai dy per dx, ini artinya fungsi y diturunkan terhadap variabel x. Sifat-sifat turunan fungsi. Kita review ulang lagi sifat-sifat turunan fungsi yang sering digunakan dalam turunan fungsi trigonometri ya. Yang pertama, sifat jika y sama dengan u kali v. Jika berbentuk perkalian seperti ini, maka sifatnya y aksennya adalah u aksen v tambah u v aksen. Nah, ini harus dihafal ya. Yang kedua, y sama dengan u per v. Nah, di sini bentuk pembagian, maka turunannya adalah y aksennya u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 2 ya, di matematika wajib. Ini adalah konsep dasar dari turunan fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi trigonometri. Rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Nah, rumus dasar ini perlu dihafal ya. Yang pertama, jika ada y sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos. Jadi dihafal ya. Yang kedua, jika ada y sama dengan cos x, nah jika sin turunannya cos, di sini turunan dari cos adalah min sin x. Min sin x. Kalau sin positif turunannya, kalau cos turunannya negatif ya. Bagaimana dengan tangen? Nah, untuk y sama dengan tangen x, turunannya adalah y aksen sama dengan secant kuadrat x. Jadi, turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari tan x adalah secant kuadrat x. Sedangkan turunan trigonometri yang lainnya, di sini ada yang keempat, jika y sama dengan kotan x, di sini mirip ya, kalau di sini tangen x turunannya secant kuadrat x, maka kotan x turunannya adalah y aksen sama dengan min kosekant kuadrat x. Jika kita perhatikan nih, untuk yang ada ko-nya, ko, di sini hasilnya minus turunannya. Di sini ada ko-nya juga nih, di sini juga hasilnya minus. Jika tangen x turunannya secant kuadrat, kotangennya diberi minus. Nah, jadi kosekant. Di sini depannya dikasih ko ya. Itu cara menghafal saja. Oke, yang kelima, y sama dengan secant x. Turunannya adalah y aksen sama dengan secant x kali tangen x. Jika di sini secant, maka diawali dengan secant. Jadi secant kali tangen. Nah, bagaimana dengan y sama dengan kosekant x?
Nah, lihat di sini ada ko ya. Kalau ada ko berarti turunannya nanti ada minusnya seperti ini. Maka turunannya adalah minus kosekan X kali kotangan X. Jika kita lihat nih, mirip dengan sekan. Sekan itu sekan tangan. Karena ada ko diberi minus ya. Nah, coba kita lihat. Di sini ada ko-nya. Berarti sini juga kita kasih ko ya. Kosekan kotangan. Nah, itu cara menghafal. Cara menghafalnya, jika ada ko, maka hasil turunannya adalah negatif. Kemudian di sini depannya mirip dengan tangannya ya. Kotangan itu mirip dengan tangan, berarti di sini kosekan, minus. Nah, jika kosekan, berarti turunannya mirip dengan sekan, hanya hasilnya dikasih ko dan dikasih minus. Jadi di sini minus kosekan kotangan, seperti ini. Nah, yang wajib dihafal yang 3 ini. Turunan dari sin, kos, dan tangan. Ini bisa diotak-atik dari rumus yang 3 ini ya. Oke, selanjutnya ada rumus pengembangan dari rumus dasar turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, jika ada y sama dengan sin u, nah di sini u ya, bukan x. Kalau di sini x, maka turunan sin x adalah cos x. Nah, di sini u. U ini fungsi bervariabel x. Maka cara menurunkannya, pertama, kita turunkan dulu u-nya. Turunan dari u adalah u aksen. Jadi turunkan dulu u-nya, kemudian kita kali. Turunan dari sin adalah cos dan sudutnya adalah u. Maka turunannya adalah u aksen. Turunan dari sin, cos, sudutnya u ya. Contoh. Jika ada y sama dengan sin 6x, maka bagaimana cara mencari turunannya? Oke, ini dianggap sebagai u ya, fungsi bervariabel x, maka kita turunkan dulu 6x. Turunan dari 6x adalah 6. Kemudian turunan dari sin adalah cos, berarti hasilnya 6 cos, sudutnya 6x. Oke, sebagai berikut. Y aksen, turunan dari 6x tadi 6 ya. Nah, turunan dari sin adalah cos. Nah, sudutnya di sini sudutnya tetap 6x. Oke, yang kedua, jika ada y sama dengan cos u, u-nya fungsi bervariabel x, maka cara menurunkannya sama seperti yang sin, hanya turunan cos adalah min sin. Maka hasil turunannya adalah y aksennya, kita turunkan u-nya sebagai u aksen, dan turunan dari cos adalah min sin u. Sudutnya tidak berubah ya. Contoh. Jika ada 2 cos 5x min 4, di sini sudutnya adalah 5x min 4. Di sini kita anggap sebagai u. Maka caranya untuk mencari turunannya adalah kita turunkan dulu u-nya yang 5x min 4-nya. Turunan dari 5x adalah 5, turunan dari min 4 adalah 0. Berarti ini turunannya 5 ya, betul. Turunan dari cos adalah min sin. Maka hasilnya adalah y aksen sama dengan turunan dari 5x min 4 tadi 5 ya. Nah, di sini ada angka 2, maka dikalikan dengan 2, tidak bervariabel x, jadi langsung dikalikan. Kemudian kita turunkan nih cosnya. Turunan dari cos adalah min sin. Minnya simpan di depan ya. Min sin. Sudutnya tidak berubah. Sudutnya kita tulis ulang. Maka hasilnya adalah, kita tulis di sini ya. Hasilnya min 5 kali 2 adalah min 10 kali sin 5x kurangi 4. Nah, ini hasilnya. Oke, yang berikutnya. Jika ada y berbentuk tangan u-nya fungsi bervariabel x juga, maka turunannya sama seperti sin dan cos. Kita turunkan dulu u-nya, maka u aksen kita kali dengan turunan dari tangan. Turunan dari tangan adalah sekan kuadrat. Sudutnya u, berarti u aksen dikali sekan kuadrat u. Contohnya, jika ada y sama dengan tan x kuadrat dikurangi 4x tambah 5, maka turunannya pertama kita turunkan ini nih. Apa turunannya? Coba yuk. Ini turunannya adalah u aksennya 2x min 4. Betul ya, turunan dari 5 adalah 0. Nah, ini u aksen. Kemudian turunan dari tangan adalah sekan kuadrat. Oke, kita lihat turunannya seperti ini. Y aksennya adalah, tadi turunan u aksennya ini ya, 2x min 4 dikali turunan dari tangan adalah
Sekant kuadrat. Sudutnya kita tulis ulang. Oke, seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan dengan contoh-contoh yang lebih bervariasi lagi. Di sini ada latihan soal yang akan kita kerjakan. Nah, ini soal yang pertama. Bisa kamu potret terlebih dahulu, silakan. Ini soal yang kedua. Kemudian ini soal yang ketiga. Soal yang keempat. Dan soal yang kelima. Ini akan kita bahas ya. Kita akan bahas soalnya di sini ya. Soal yang pertama, turunan dari Y sama dengan 4 kali tan 2X min 3. Maka Y aksennya berarti turunannya adalah sama seperti contoh yang sebelumnya tadi. Tan, ini dianggap sebagai U ya. Nah, oke, kita jawab di sini. Maka Y-nya bisa kita tulis sebagai 4 tan U. Maka Y aksennya adalah U aksen dikali 4-nya kita tulis, turunan dari tangannya adalah sekant kuadrat U. Oke, U aksennya kita turunkan tadi. U-nya adalah 2X min 3. Maka U aksennya adalah turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari min 3 adalah 0. Berarti turunan dari 2X min 3 adalah 2. Kita tulis di sini 2 dikali, di sini koefisiennya 4. Turunan dari tangan tadi sekant kuadrat U. Dengan U sama dengan 2X min 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 4, 8 kali sekant kuadrat 2X min 3. Ini hasilnya. Kita cari di optionnya yang mana ya? 8 sekant kuadrat 2X min 3 ini ya. Maka jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Di sini diminta mencari turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 4. Di sini sudutnya seperti tadi kita anggap sebagai U. Maka kita jawab ya. Y-nya adalah cos U. Turunannya kita turunkan dulu U-nya, maka U aksen, kemudian cari turunan dari cos adalah min. Depan ya, minusnya simpan di depan boleh. Min sin U. Sudutnya adalah U. Oke, kita turunkan U-nya. Di sini U. Berarti U aksennya adalah 2 kali 3, 6X kuadrat. Pangkatnya berkurang 1 ya. Dikurangi, ini jadi 1 kali 4, 4X pangkatnya berkurang 1. Oke, kita tulis di sini ada minusnya dalam kurung 6X kuadrat dikurangi 4X pangkat 3 dikali turunan dari cos tadi min sin. Sin, U-nya kita tulis lagi 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 4. U-nya tidak berubah ya, U itu adalah sudut. Maka inilah hasilnya. Sudah ada di option? Yang ini. Oke, yang ini betul ya. Oke, jawabannya yang ini. Soal yang ketiga, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5 sin x kali cos x. Nah, turunannya berbentuk f aksen x. Oke, kita lihat di sini bentuknya perkalian ya. Maka ini bisa kita anggap sebagai U dikali, ini kita anggap sebagai V. Jadi, fx-nya adalah U kali V. Sehingga turunannya F aksen X-nya adalah U aksen V, betul, ditambah U V aksen. Nah, ini juga harus hafal ya. Oke, kita potret dulu di sini. Misalkan yang jadi U-nya tadi adalah 5 sin X. Maka U aksennya adalah turunan dari sin adalah cos X. Nah, di sini dikali 5 ya. Berarti di sini jadi 5 cos X. Oke. V-nya cos X. Di sini V ya. V-nya adalah cos X, maka turunannya, V aksennya, turunan dari cos adalah min sin X. Nah, ini kita substitusi ke F aksen. Maka F aksen X sama dengan U aksen. U aksen yang ini ya. U aksen adalah 5 cos X dikali V. V-nya mana? Cos X ya. Cos X ditambah U. U-nya adalah 5 sin X dikali V aksen. V aksennya min sin X. Oke, kita lanjutkan. 1
sama dengan 5 cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Ini plus 5 dikali min jadi min 5. Sin X kali sin X jadinya sin kuadrat X. Jika kita perhatikan di sini sama-sama ada angka 5 ya. Maka 5-nya bisa kita keluarkan. Di sini jadi cos kuadrat X, 5-nya sudah keluar, berarti sisanya min sin kuadrat X. Oke, kita lihat nih. Di sini ada cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Harus hafal dong identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri. Yang sering digunakan nih identitasnya, ini harus sering diingat. Jika ada cos 2X, salah satu bentuknya adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Bentuk yang lainnya adalah 1 min 2 sin kuadrat X, bisa juga 2 cos kuadrat X min 1. Nah, dari 3 bentuk cos 2X ini, kita lihat di sini ada cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, ini ya. Ini salah satu bentuknya di sini ada. Maka cos kuadrat X kurangi sin kuadrat X bentuk lainnya adalah cos 2X. Sehingga bisa ditulis sebagai berikut ya. Ini jadi 5 kali cos 2X. Karena ini nilainya adalah cos 2X. Oke, inilah hasilnya. Kita cek di optionnya. 5 cos 2X. Oke ya, jawabannya adalah yang B. Soal yang keempat seperti berikut ya. Turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kurangi 2 kali sin 2x tambah 1 adalah turunannya f aksen x. Nah, kita akan mencari bentuk f aksen. Di sini ada fungsi bervariabel x dan ini pun fungsi trigonometri bervariabel x. Oke, jawab ya. Kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan 3x min 2 dikali sin 2x tambah 1. Nah, di sini ada dua fungsi yang bervariabel x. Maka ini bisa kita misalkan sebagai u kali ini kita misalkan sebagai v. Jadi bentuknya adalah u kali v. Ya, kita tulis dulu di sini ya. Misalkan u sama dengan 3x kurangi 2. Maka u aksennya adalah 3x turunannya adalah 3 min 2 turunannya 0 ya. Dan V sama dengan sin 2x plus 1, maka turunan dari V adalah V aksen. Oke, seperti tadi, jika ada sudutnya yang bervariabel X, kita turunkan dulu sudutnya ya. Turunan dari 2x tambah 1 adalah 2. Kemudian kita turunkan sinnya, yaitu cos. Sudutnya kita tulis tetap 2x tambah 1. Oke, kita substitusi ke sini. Maka di sini f aksen x-nya berbentuk u aksen v tambah u v aksen. Oke. Hasilnya adalah u aksen. U aksennya 3 ya. V-nya adalah sin 2x tambah 1. Kita tambahkan dengan u. U-nya 3x min 2. 3x min 2 kali v aksen. V aksennya 2 kali cos 2x tambah 1. Oke, sama dengan 3 kali sin 2x tambah 1. Kita tambahkan, nah 2 ini kita kali ke sini ya, depannya ya. Berarti di sini jadi 6x min 4. Kita beri kurung juga, dikali cos 2x tambah 1. Kita cek apakah ada di option. Oke, kita lihat 3 sin 2x tambah 1 tambah, oh ininya plus, berarti yang mana? Yang ini 3 sin 2x tambah 1 tambah 6x min 4 kali cos 2x plus 1. Oke, sudah sama ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang kelima sebagai berikut ya. Diketahui fx sama dengan cos x dibagi sin x tambah cos x. Jika f aksen x adalah turunan dari fx, maka yang ditanya adalah f aksen pi per 4. Caranya sama saja seperti sebelumnya, hanya ketika sudah diperoleh f aksen x, x-nya kita ganti dengan pi per 4. Oke, kita tulis di sini ya, jawab. Kita tulis fx-nya sebagai, karena bentuknya pecahan, kita tulis sebagai u per v. Maka nanti turunannya f aksennya adalah u aksen v dikurangi u v aksen.
per V kuadrat. Ya. Oke, kita misalkan dulu ya. Misalkan yang jadi U adalah yang bagian atas. U adalah cos X, maka U aksennya, turunan dari cos adalah min sin X. Oke. Yang jadi V adalah sin X tambah cos X. Maka di bawah ya, V aksennya. Nah, karena berbentuk penjumlahan, maka kita turunkan masing-masing. Turunan dari sin adalah cos X tambah, karena di sini ya tambah ya. Turunan dari cos adalah min sin. Kita beri kurung min sin X. Plus kali min jadi min, maka V aksennya bisa kita tulis sebagai cos X min sin X. Ini adalah V aksen. Hasil ini kita substitusi sini. Oke, U aksennya adalah min sin X. Maka di sini min sin X kali V. V-nya adalah ini ya, yang bawah V-nya. Dalam kurung sin X tambah cos X. Oke, dikurangi U. Yang jadi U itu yang atas, cos X. Dikali V aksen yang ini ya, cos X min sin X. Oke, kita bagi. Ya, pernya. V-nya kita tulis ulang. Sin X tambah cos X dikuadratkan. Jadi yang bagian bawah sini kita kuadratkan. Oke, yang atas kita uraikan sama dengan sin X kali sin X berarti min sin kuadrat X. Min sin X kali cos X adalah min kali plus min ya. Min sin X kali cos X. Min cos X kali cos X. Jadi min cos kuadrat X ya. Min kali min jadi plus cos X sin X. Sama saja ditulisnya dengan sin X kali cos X. Maka di sini kita tulis sin X kali cos X. Kita bagi lagi panjang. Oke, anggap lurus ya. Bawahnya sin X tambah cos X kita kuadratkan. Nah, kita lihat di sini min sin X kali cos X, di sini plus sin X kali cos X sama ya, yang satu min satu plus, berarti ini habis, kita coret ya. Selanjutnya adalah kita lanjutkan min sin kuadrat X, di sini min cos kuadrat X, kita bagi dengan sin X tambah cos X, yang bawah kuadrat ya. Jika kita lihat nih, di sini kan ada minus nih. Minusnya bisa kita keluarkan ya. Kalau minus dikeluarkan, berarti di sini jadi plus sin kuadrat X. Ini kalau minus dikeluarkan, berarti jadi plus cos kuadrat X. Karena min kali plus, jadinya min ya. Ini sama saja. Ini jadi min sin kuadrat X, ini min cos kuadrat X. Per, bawahnya kita tulis ulang, sin X tambah cos X kuadratkan. Nah, kita ingat identitas trigonometri sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini bernilai 1. Maka ini hasilnya adalah min 1 per sin X tambah cos X kita kuadratkan. Nah, ini adalah hasil dari F aksen X. Yang kita cari adalah F aksen pi per 4. Pi per 4 ini nilainya berapa ya? Oke, pi per 4 nih. Kita hitung ya. Pi per 4 ini berarti 180 bagi 4. Berarti ini sama saja kita mencari F aksen 45 derajat. Jadi kita substitusi nih X-nya kita ganti dengan pi per 4 atau 45 derajat. Maka F aksen pi per 4 sama dengan per sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 ya. Ini hasilnya kita kuadratkan. Oke, min 1 per sin pi per 4 adalah sin 45 yaitu setengah akar 2 tambah cos 45 setengah akar 2 juga. Ini hasilnya kita kuadratkan, maka min 1 setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Setengah tambah setengah 1 ya, berarti akar 2. Maka di sini akar 2 dikuadratkan. Maka hasilnya akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi menghasilkan min setengah. Kita cari di option. Mana min setengah? Oh, ternyata jawabannya adalah yang B. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.